Ya, assalamualaikum. Ketemu lagi, saya Arnold, pelatih kesehatan mental. Nah, kali ini kita ngomongin tentang ini, fase pertumbuhan anak ya. Mulai dari anak dalam kandungan, lalu sampai dewasa, itu fasenya apa aja. Jadi fase pertama itu adalah 4 bulan dalam kandungan. 4 bulan dalam kandungan itu bayi atau janin itu sudah bisa mendengar, ya sudah bisa mendengar dan merasakan apa, merasakan terutama adalah getaran perasaan yang ditimbulkan oleh ibunya, ya. Jadi misalnya di luar ada suara apa, itu bayi sudah bisa merespon gitu ya, sudah bisa merespon. Lalu perasaan ibu sudah bisa merespon, sehingga kalau usia kehamilan sudah 4 bulan atau detak jantungnya itu sudah mulai ada, kalau di Al-Qur'an kan jelas apa, sudah ditiupkan roh, maka itu sudah punya kesadaran dia. Dia punya kesadaran walaupun belum matang ya, ya namanya juga masih janin gitu kan. Nah, jadi misalnya si ibu merasakan sedih, itu dia juga bisa merasakan sedih. Orang tua lagi ribut, itu si bayi bisa merasakannya, sehingga seseorang itu memang bisa mengalami trauma sejak 4 bulan dalam kandungan, ya. Demikian juga perasaan-perasaan yang senang, itu bayi akan merespon. Bagusnya setiap malam atau sesering mungkin ajak bayi itu ngobrol. "Nak, kamu jadi anak yang berbakti ya. Terus kalau Anda mau pakai pendekatan agama juga bisa. Nah, ini ibu mau ngaji, dengerin ya." Nah, gitu. Atau agama lain, ibu mau kebaktian, ikut ya, dan lain sebagainya. Tuh, nanti dia akan cukup banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran walaupun masih di dalam kandungan. Lalu sudah lahir, usia usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa fase-fase dia mengenal atau menginstal berbagai program pikiran dari orang tuanya. Ya, jadi usia 0 sampai 7 tahun itu orang tua dan lingkungan sebenarnya ya. Lingkungan terdekatnya mungkin pengasuh, kakek, nenek. Itu dia mulai mempelajari nilai-nilai, kebiasaan, lalu pembentukan karakter. 0 sampai 7 tahun itu dari keluarga dan orang-orang terdekat dia. Lalu fase selanjutnya yakni 7 sampai 14 tahun itu adalah fase di mana dia nyari idola di luar keluarganya dia. Nyari idola, maka dari itu fase ini orang tua harus benar-benar memperhatikan gitu kan, idolanya siapa saja yang dia teladani gitu. Hati-hati kalau idola yang dia sukai ya, yang dia pilih adalah orang yang nggak bener gitu. Nah, nanti juga akan nggak bener juga jadinya. Jadi fase-fase kritis ini, 3 fase kritis, mulai 4 bulan dalam kandungan, terus lahir sampai usia 7 tahun, dan 7 sampai 14, ini orang tua harus benar-benar memperhatikannya. Jangan sampai lengah sedikit pun, karena lengah sedikit pun bisa rusak gitu ya. Memang benar nyari nafkah itu penting, tapi persoalan anak ini jauh lebih penting kan, nyari nafkah juga untuk anak ya. Percuma nyari nafkah banyak, itu anaknya rusak gitu. Nggak ada lagi kebahagiaan yang bisa kita raih gitu kan. Ada banyak klien kami yang ya secara pendapatan puluhan, ratusan, bahkan miliaran per bulan, tapi hidupnya tersiksa karena anaknya nggak benar gitu kan. Jadi kami ulangi lagi, periode kritis orang tua sangat berperan itu 4 bulan, mulai dari 4 bulan dalam kandungan. Itu dia bisa merasakan perasaan ibunya dan mendengar secara samar kejadian-kejadian di luar. Terus dia lahir usia 0 sampai 7 tahun, itu adalah dia mendapatkan atau mempelajari nilai-nilai karakter dari orang tua dan orang-orang terdekatnya. Lalu 7 sampai 14 dia nyari idola. Orang tua harus tahu betul siapa yang dia idolakan, anak idolakan. Nah, menginjak usia 14 sampai fase selanjutnya, kita pembagian 7 tahun sampai 21 berarti ya. Itu anak mulai mengalami konflik batin dalam dirinya. Mana nih yang benar? Eh, Nilai-nilai yang sudah diberikan orang tua, orang-orang terdekat, idolanya dia, mungkin satu sama lain
apa namanya, berselisih gitu nilai-nilai itu dan dia mulai labil emosinya. Makanya usia ini sering disebut ABG labil ya, anak baru gede yang masih labil gitu ya. Dan selanjutnya, fase selanjutnya 22 dan seterusnya dia mulai memilih nilai-nilai apa yang mau dia bawa ke depan untuk bekal melanjutkan kehidupan dia di masa akan mendatang. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Sekian dari kami, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum.